Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Udiati Putri, NIM 20600118019. Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul tentang pengukuran. Di sini, ketika kita berbicara tentang pengukuran, maka kita berbicara juga tentang besaran dan satuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengukuran. Jadi, pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Jadi di sini pengukuran itu sendiri adalah kita membandingkan sesuatu dengan alat ukur yang kita gunakan sebagai acuan satuannya. Yang berikut yaitu pengertian dari besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dengan nilai dan angka. Di sini besaran terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu sendiri adalah besaran yang satuannya berdiri sendiri dan jumlahnya sudah ditentukan terlebih dahulu dan tidak tergantung dari besaran lainnya. Sedangkan besaran turunan itu sendiri adalah kombinasi dari satuan turunan dari besaran pokok itu sendiri. Baiklah, yang berikut yaitu satuan. Di sini pengertian dari satuan itu sendiri adalah perbanding atau pembanding dalam suatu pengukuran. Jadi di sini itu satuan itu tujuannya itu atau fungsinya itu sebagai pembanding dalam suatu pengukuran itu sendiri. Kita berbicara tentang pengukuran berarti kita berbicara luas. Jadi di sini ada pula poin berikutnya yaitu tentang dimensi. Jadi dimensi itu sendiri adalah cara untuk menyatakan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang lambang pada besaran tersebut. Jadi dimensi di sini itu kita menyatakan sesuatu itu dengan menggunakan simbol atau lambang untuk menandakan sesuatu yang kita ukur. Selanjutnya yaitu sistem satuan internasional. Di sini sistem satuan internasional itu sendiri adalah suatu sistem yang paling banyak digunakan di seluruh dunia yang berlaku secara internasional. Jadi sistem satuan internasional ini sudah banyak digunakan di dunia ini, bahkan sudah teruji melalui tingkat internasional. Jadi satuannya itu tidak diragukan lagi. Jadi di sini satuan sistem internasional ini lebih banyak digunakan di dunia ini, makanya digunakan dalam ilmu fisika juga. Baiklah, yang berikutnya itu saya akan menyampaikan 7 besaran pokok itu sendiri. Jadi ada 7 besaran pokok. Jadi di sini ada 7 besaran pokok itu sendiri. Yang pertama itu massa yang bersatuan kilogram dan berdimensi m. Yang kedua itu adalah panjang yang satuannya adalah meter, kemudian lambangnya adalah e, kemudian dimensinya adalah l. Yang berikut yaitu yang ketiga yaitu waktu. Satuan dari waktu itu sendiri adalah sekon. Dan dimensi dari waktu itu sendiri adalah t. Yang keempat itu kuat arus yang satuannya ampere dan dimensinya I. Yang pada poin kelima yaitu suhu di mana satuannya adalah Kelvin dan dimensinya adalah theta. Yang keenam itu intensitas yang bersatuan kandela dan berdimensi J. Yang ketujuh yaitu jumlah zat yang bersatuan mol dan berdimensi N. Mungkin itu ada 7 besaran pokok yang dapat saya sampaikan. Yang berikutnya yaitu saya akan menuliskan beberapa poin tentang beberapa poin dari besaran turunan. Baiklah, sedangkan pada besaran turunan itu ya ada 9 besaran. Yang pertama itu luas dengan satuannya meter kuadrat. Kemudian yang kedua itu volume, satuannya meter kubik. Yang ketiga itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Yang keempat itu adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat.
Yang kelima yaitu gaya dengan satuannya itu Newton. Yang keenam itu adalah tekanan dengan satuannya itu Pascal. Sedangkan yang ketujuh itu adalah energi dengan satuannya itu Joule. Yang kedelapan itu usaha, satuannya juga Joule. Sedangkan yang kesembilan yaitu daya dengan satuannya itu Watt. Jadi di sini besaran pokok tadi kan ada 7 besaran. Sedangkan pada besaran turunan yaitu ada 9 besaran seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi baiklah, salah satu contoh dari besaran turunan yaitu contohnya itu volume. Volume di sini ini merupakan perkalian dari panjang kali lebar dikali tinggi, di mana panjang itu volume di sini merupakan perkalian dari panjang kali lebar dikali tinggi, di mana panjang, lebar, dan tinggi ini merupakan besaran dari panjang itu sendiri, besaran dari satuan panjang itu sendiri. Jadi kita ambil contohnya itu volume. Volume di sini dalam yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi di sini panjang kali lebar kali tinggi ini di mana ini merupakan besaran pokok dari panjang itu sendiri. Contoh lainnya itu bisa kita ambil pada besaran gaya, yaitu di sini gaya itu sebagai contoh. Gaya merupakan perkalian jadi gaya itu merupakan jadi di sini gaya merupakan hasil perkalian dari massa dikali percepatan yang dilambangkan atau dituliskan seperti berikut. F itu sama dengan M dikali A, di mana M ini sendiri adalah massa, sedangkan A itu adalah percepatan. Jadi di sini pada gaya ini kita bisa menarik contoh seperti ini dan bisa kita lakukan contoh daripada dimensi itu sendiri. Kan dimensi tadi itu kan lambang, merupakan suatu lambang. Jadi di sini ketika kita menuliskan rumus dari gaya itu sendiri merupakan M kali A, di mana satuan dari M itu sendiri kan kilogram, sedangkan satuan dari percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Jadi di sini nih kita bisa menuliskan dimensi dari rumus ini, yaitu dituliskan sebagai berikut. F itu sama dengan dimensi dari rumus dari gaya ini adalah F sama dengan M L dan T min 2. Jadi dari rumus dari gaya itu kita bisa memperoleh dimensinya seperti yang saya tuliskan di sini. Dari besaran yang tadi saya sampaikan di sini kita bisa mencari dimensi dari besaran tersebut. Misalnya yaitu kecepatan. Kan sudah ada contohnya tadi, saya ambil contoh dari panjang dan gaya. Contoh berikutnya yaitu kecepatan. Di sini kecepatan itu rumusnya sama dengan P sama dengan 1/2 sama dengan L per T, atau dimensinya sama dengan L T min 1. Jadi di sini bukan rumus, kan di sini contoh ambil salah satu contoh dari besaran itu kecepatan, di mana P sama dengan 1/2 sama dengan L per T. Jadi di sini di sini P bukan sama dengan 1/2, kan, tetapi P sama dengan per T. L per T, di mana P sama dengan L per T. Jadi sini bisa dituliskan sebagai L per T, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk dimensi yaitu L T min 1. Jadi mungkin itu salah satu contoh dari
besaran turunan. Yang berikutnya yaitu percepatan. Jadi percepatan satuannya di sini. Satuan dari di sini percepatan satuannya adalah M dibagi S kuadrat. Jadi di sini rumus dari percepatan yaitu A sama dengan M per S kuadrat. Jadi di sini jadi pada percepatan itu satuannya kan M per S kuadrat. Jadi rumusnya yaitu dituliskan yaitu kalau dalam ilmu fisika dituliskan A sama dengan M per S M per S kuadrat. Jadi bisa dituliskan dimensinya yaitu L dan T min 2. Jadi dimensinya ditulis seperti ini. Jadi yang berikutnya yaitu tekanan atau tekanan. Yang berikutnya itu tekanan di mana satuannya itu Pascal. Atau tekanan di mana satuannya itu Pascal, yang dalam ilmu fisika ditulis dengan lambang PA. Jadi pada tekanan itu sendiri adalah ini sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Jadi di sini gaya itu sama dengan tekanan itu sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan, atau biasa juga ditulis dengan F per A. Jadi di sini gaya sama dengan gaya per luas permukaan, juga itu bisa ditulis sama dengan kilogram M per S kuadrat bagi M kuadrat. Jadi dimensinya itu ditulis dengan M L min 1 dan T min 2. Jadi di sini cara menentukan dimensi itu seperti yang saya contohkan tadi. Jadi sebelumnya itu kita menuliskan dulu persamaannya seperti apa, nanti kita susun caranya seperti tadi sehingga kita bisa menuliskan dimensi dari besaran itu sendiri. Kan dimensi itu kan merupakan simbol atau lambang dari satuan tersebut. Jadi setelah kita menuliskan satuannya, baru kita bisa menentukan dimensinya. Jadi mungkin dari saya hanya itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.